Akhirnya saya minta tolong oleh salah satu pejabat. Beliau adalah Dankor Paskas, Bapak Adrian Martinena. Di BAP saya ada. Saya minta tolong sama beliau, saya sampaikan, saya pembayaran termin pertama dipotong 4%. Kemudian saya sudah bersurat, tapi belum ditanggapi oleh Pekas. Sehingga akhirnya beliau bilang, oke, nanti saya sampaikan. 2-3 hari kemudian, itu kalau nggak salah kejadian di bulan Oktober, 2-3 hari kemudian, akhirnya saya ditelepon oleh Asrena, Pak SB, Supriyanto Basuki. Saya diminta datang ke kantornya, kemudian di kantornya saya sampaikan bahwa segera ambil uang yang dipotong tersebut ke Wisnu. Sampai akhirnya tanggal 26 Mei Panglima TNI mengumumkan tersangka dari TNI. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Tadi Pak Irfan menerangkan bahwa di versi 600 atau versi 500 itu ada masing-masing ada kesalahan. Dan tadi terdakwa juga menyatakan pada saat apa itu sudah disampaikan bahwa ada pesawat yang available itu maksimal 12 bulan pemesanan dan sudah ada jam terbangnya. Betul. Sudah disampaikan. Itu termasuk Pak Fahri tahu? Waktu itu Pak Fahri nggak hadir seingat saya. Yang ada ya? Karena pimpinan rapatnya itu ada di Sero. Jadi yang undang di Sero, tapi hadirlah pejabat-pejabat dari dinas-dinas yang lain. Oke. Disampaikan juga bahwa ini adalah buatan tahun 2012 ya? Termasuk disampaikan bahwa ini pesanan ex India gitu. Saya waktu itu nggak tahu itu ex India. Saat itu saya belum tahu ex India. Saya menjadi tahu ketika itu ramai di bulan Desember 2016. Kalau itu ex India. Iya. Tapi terdakwa menerangkan bahwa ini buatan tahun 2012. Betul. TNI AU tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena waktu itu saya dikasih pilihan sama dia, mau mulai dari awal atau mau sudah jadi. Kalau dari awal 26 bulan paling cepat. Kalau sudah jadi 12 bulan. Ketika tadi terdakwa tahu bahwa sudah available yang 80% ya, itu apakah disampaikan oleh pihak dari Leonardo ini produksinya tahun sekian, MSN-nya tahun sekian, sudah disebutkan sama mereka? MSN-nya. Jadi ketika tadi terdakwa menerangkan pada TNI AU kan, pasti dasarnya dari informasi dari MSN saya nggak sampaikan, tetapi tahun pembuatan saya sampaikan. Nah, pada saat itu pihak Leonardo mengatakan berapa yang avail untuk bisa 80% itu ada berapa unit? Oh, ada beberapa. Ada beberapa. Ada yang 200 jam ada. Jadi ada beberapa. Cuma dia bilang yang paling sedikit jamnya ini 100. Disebutkan ya. Nah, ketika TNI AU tahu tentang kondisi bahwa itu buatan tahun 2012 pernah diterbangkan sekian ratus jam terbang dan TNI AU memilih, tadi terdakwa menerangkan memilih untuk menggunakan yang sudah diproduksi tahun 2012. Betul. Ya. Itu dimasukkan tidak dalam kontrak? Di dalam kontrak tidak tertulis tahun pembuatannya, hanya dikatakan brand new. Ya, baru. Nah, makanya saya bertanya, ketika tadi TNI AU tahu tentang produksi, kenapa tidak dimasukkan dalam kontrak bahwa kalau tadi terdakwa mengatakan TNI AU sudah tahu, kenapa dalam kontrak tidak disebutkan ini beli helikopter yang buatannya tahun 2012 sudah terbang sekian jam, dimasukkan tidak dalam kontrak? Tidak. Tidak. Okay. Karena penyusunan kontrak kan
dari mereka, kami tinggal terima Ya saja. kan kontrak tanda tangan berdua loh. Betul. Nah, iya. Yang buat saya yang paling penting itu termin pembayaran. Bukan masalah itu. Kontrak itu mengikat kedua belah pihak. Betul. Makanya saya bertanya ketika tadi sudah ditawarkan pada TNI AU dan TNI tahu tentang ini, kenapa tidak dimasukkan dalam kontrak? Pertanyaan saya. Tidak, mereka tidak masukkan itu. Tidak. Tidak masukkan itu. Kenapa? Saya juga kurang tahu kenapa, tapi sudah saya sampaikan. Ya. Cuma ditulis brand new gitu Ya. ya. Terus ketika disampaikan ini yang sekian jam terbang, Leonardo menyampaikan nggak? Ini kan manufacturer share member itu pasti ada toh. Pak Irfan ada dalam bisnis pesawat seperti ini berapa tahun? Kan saya bilang, pertama saya mengikuti sebagai konsultannya. Ya, apapun lah, berapa tahun? Ya. Berapa tahun Pak? Sejak 2015. Ya, jadi sudah tahu lah ya. Ya. Ketika disodori ini Ya. 2006, ini yang paling kecil. Ya. Dicek lagi nggak? Ini MSN nomor berapa sekian dilakukan ya? Enggak. Tidak. Oke. Nah, Jadi di kontrak saya yang bulan Oktober 2015 dituliskan kan MSN. Tapi TNI AU tidak mencantumkan itu di kontraknya. kontrak antara siapa? Antara TNI AU dan DJN. Yang dimasukkan itu yang kontrak. Kalau nggak salah di dalam kontrak saya dengan Leonardo ada. Oke. Nah, kontrak Anda dengan Leonardo kontrak apa? Pembelian. Pembelian. Nah, skemanya seperti apa sih di dalam heli ini? Diulang. Skema yang dimaksud? Skema penjualannya. Tadi ditanya oleh teman saya, B2B nggak boleh. Ya, saya beli dari Leonardo, saya jual ke TNI AU. Ya. Oke. Posisi DJM sebagai apa? Di situ. Di situ sebagai customer akhirnya. Jadi customer. Iya. End usernya End usernya TNI AU. TNI AU. Nah, apakah ditempatkan sebagai agen? Saya sebagai agen. Agen. Tapi Iya. Anda membeli. Iya. Jadi Anda beli dahulu, Iya. kemudian dari Anda dijual kepada TNI AU. Iya. Oke. Nah, berapa nilai akuisisi dari perusahaan Anda kepada Leonardo? Kalau nggak salah 40 something. 40 sampai. Oke. Maka saya tadi pertanyaannya sebagai agennya atau sebagai intermediary-nya atau hanya sekedar mewakili kepentingan Leonardo di Indonesia. Ya, kalau kontrak yang langsung antara Leonardo dengan instansi, saya pasti sebagai agent atau konsultan. Tapi karena di sini TNI AU mintanya berkontrak dengan perusahaan lokal, maka saya sebagai customer-nya. Oh, jadi yang minta bahwa kontraknya dengan lokal itu TNI AU. Ya, TNI AU. Oke. karena tadi TNI AU itu belum pernah berkontrak dengan pabrikan. Dia selalu dengan mitra. Dan untuk menjadi mitra TNI AU itu ada proses yang namanya SKHPP tadi. Baik Pak. Tadi ketika diputuskan oleh TNI AU bahwa yang menjadi rekanan adalah nasional. Apakah terdakwa tahu bahwa untuk pembelian helikopter dengan Agusta Westland ini perintahnya dari rapat kabinet adalah G2G? Saya nggak dengar. Tidak dengar. Oke. Oh, tadi saya menarik terkait dengan 4% Ya. yang pada saat pembayaran pertama dipotong persen ya. Tadi saksi terdakwa tadi menerangkan kontrak tidak kontrak itu dari mereka, yang penting saya dibayar. Nah, pada saat dibayar kok kurang, kok nggak protes? Protes. Ada tertulis kepada Panglima, ada kepada Kasal. Oh enggak, saya menulis surat ke Pekas. Ada, suratnya ada. Mungkin nanti akan saya sampaikan. Kemudian tidak digubris. Tidak digubris. Ya. Alasannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ketika tidak digubris, naik ke atasannya lagi tidak? Akhirnya saya minta tolong oleh salah satu pejabat. Beliau adalah Dankor Paskas, Bapak Adrian Martinena. Oke. Di BAP saya ada. Terus?
saya minta tolong sama beliau, saya sampaikan, pembayaran termin pertama dipotong 4%. Kemudian saya sudah bersurat, tapi belum ditanggapi oleh bekas. Sehingga akhirnya beliau bilang, oke, nanti saya sampaikan. 2-3 hari kemudian, itu kalau nggak salah kejadian di bulan Oktober, 2-3 hari kemudian, akhirnya saya ditelepon oleh Asrena, Pak SB, Supriyanto Basuki. Saya diminta datang ke kantornya, kemudian di kantornya saya sampaikan bahwa segera ambil uang yang dipotong tersebut ke Wisnu. Ya. Kemudian saya karena nggak tahu kantor Wisnu di mana, saya minta tolong Azhar Muhammad menemani saya ke kantornya Wisnu. Kan tadi ketika lapornya ke situ, Anda tidak lapor ke POM TNI. Ini ada anggota TNI yang melakukan kejahatan nih Pak, ambil uang saya. Enggak. Kenapa? Karena poinnya buat saya yang penting balik dulu aja uangnya. Bukan, ini kan tidak pidana. Iya. Kenapa tidak dilaporkan ke POM? Enggak kepikiran Pak. Saya cuma kepikirannya bagaimana supaya ini uang balik ke POM belum tentu balik juga. Jadi saya pastikan aja bahwa pesan saya sampai. Berapa lama Anda punya kegiatan dengan TNI sehingga Anda tidak tahu kalau ketika ada kejahatan lapornya bukan kepada POM? Yang penting buat saya adalah saya sampaikan kepada pejabat yang bisa menyampaikan pesan ini. Berapa jangka waktu antara dipotong dengan kemudian uangnya bagaimana? Kembalikannya lama Pak. Jadi ketika saya sama Azhar Muhammad datang ke situ, Wisnu bilang saya akan koordinasi dulu. Nah kemudian karena saya sudah harus kemudian dengan beberapa kali saya minta Azhar Muhammad untuk menindaklanjuti itu ke Wisnu, tapi belum ada jawaban. Saya keburu kegiatan proses pre-shipment inspection di bulan Januari. Pengembaliannya dilakukan di bulan Mei, tanggal 14 dan 15. Setelah ada mulai ada Ribut-ribut di mana? ribut, ada pelaporan dan sebagainya. Oh, saya belum tahu kalau ribut. Ributnya kan tanggal 26 ya, Pak? 26 Mei. Iya. Artinya Panglima TNI ke KPK mengumumkan ada tersangka itu tanggal 26 Mei. 26 Mei. Iya. Uangnya kembali kapan? Tanggal 14 dan 15 Mei. Apakah sudah ada proses internal di TNI? Diulang? Apakah sudah ada proses internal sebelum itu? Ini yang saya nggak pernah tahu, Pak. Saya nggak pernah dikabarkan juga. Tapi di dalam pembayaran pertama ada pemotongan. Ada. Nah, terus setelah pembayaran itu ada terima lagi pembayaran. Ada. Berapa? 20%. 20%. Terus selanjutnya ada pembayaran lagi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berapa ya? Kan tahap 3, tahap 4 belum dibayar. Berapa? 10%. 20%. Tapi sudah ada pencairan uangnya. Belum ada. Ya maksudnya yang tahap 3, tahap 4 nggak ada. Jadi saya bersurat penagihan 3 kali saya bersurat karena pembayaran tahap 3 belum dibayar. Oke. Apakah sudah keluar dari kas negara? Saya kurang paham. Yang uang escrow itu bagaimana? Uang escrow, saya menganggap bahwa itu bukan uang saya. Oke, itu ada di itu pembayaran 3 dan 4. Iya. Ada di rekening siapa? Rekeningnya tersambung di BCA Mandiri. Rekening umum atau rekening yang tanpa bunga? Saya kurang paham karena saya cuma disodorkan form, saya diminta tanda tangan, saya tanda tangan. Yang menyodorkan siapa? Yang menyodorkan dari TNI AU mengirim lewat Angga disampaikan ke saya. Itu apakah rekening biasa atau bagaimana? Saya kurang paham. Apakah itu rekening giro, apakah itu rekening tabungan, saya kurang paham. Yang penting saya tanda tangan aja karena form yang datang ke saya. Nah, yang membayarkan siapa? Personel TNI AU. TNI AU. Oke. Yang tanda tangan di situ untuk approval siapa? Ketika datang ke saya, formnya kosong. Saya diminta udah ditandain tanda tangan di sini, di sini, di sini. Nah, Oke. isinya belum ada. Approvalnya siapa? Pertanyaan saya. Saya kurang paham. Rekening itu apakah ada pihak lain yang Anda harus tanda tangan? Kan saya bilang tadi, saya cuma tanda tangan di titik-titik yang saya sudah tanda tangan. Kemudian form dikembalikan lagi ke bekas. Oke, pertanyaan saya dikasih titik-titik. Di antara pasti kan diperiksa nih. Ini titik apa, titik apa, titik apa.
Saya cuma dikasih post-it untuk tanda tangan, titik, nggak ada nama. Iya, saya tahu. Kan nanti dikasih Pak tanda tangan di sebelah sini, Iya. Pak tanda tangan di sebelah sini. Betul. Pasti dicek dong, ini titik apa, ini persetujuan apa. Angka jabatan saya bilang, Pak, ini form untuk pembukaan rekening escrow untuk memindahkan rekening lintas tahun. Titik. Kan pasti ketika tanda tangan ini bagian apa. Makanya pertanyaan saya menjadi pihak yang memberikan approval di rekening itu siapa? Nggak ada, Pak, kosong. Saya cuma tanda tangan sendiri. Approval yang mana, Pak? Ya ketika bisa untuk mengambil tabungan, ketika uang itu. Makanya, Pak, saya nggak tahu di bekas ini yang tanda tangan siapa. Sigit kah, Wisnu kah, atau yang lain kah? Karena yang saya tanda tangan form itu kosong, saya tanda tangan. Sebelahnya siapa saya kurang tahu. Apakah Anda memberikan surat kuasa untuk pencairan misalkan? Ini yang saya lupa. Ini yang saya lupa. Karena kan saya tanda tangan aja. Karena biasanya seperti itu yang saya temui. Gimana? Biasanya seperti itu prakteknya. Maka saya bertanya, apakah ada surat kuasa? Saya lupa. Saya lupa. Ya. Karena maksudnya terdakwa kaget ketika saya tanya surat kuasa. Nggak kaget, cuma kan saya kan ada nggak ya gitu. Oke. Yang saya ingin cuma form aja. Terus ini terkait dengan template. Ya. Template ya. Kan tadi terdakwa sudah paham berbisnis terkait pesawat sudah tahu. Nah, benar apa pada saat harinya datang template-nya belum dipasang? Ketika hari datang, saya nggak ngecek. Jangankan hari dipasang. Maaf yang mulia. Ketika hari datang, saya nggak ngecek ada nempel atau enggak. Jangankan hari datang, ketika production control saya ikut, saya juga nggak ngecek di mana ada template-nya. Menjadi ramai ketika KPM bilang bahwa template-nya tidak ada. Padahal template itu penting, Pak. Oke, penting. Penting. Tapi itu tidak ada, sehingga akhirnya saya telepon ke pabrik. Ini kenapa nggak ada template-nya? Oh, kami sedang cetakan yang baru yang pakai COFC. Oke, gini. Ini kemarin KPM tidak ada template-nya. Gimana kalau berapa lama Anda bisa ngirim yang baru template-nya? Sedang berproses. Bisa nggak? Desainnya kasih dulu ke saya supaya kalau KPM, karena itu rencana akan ada KPM yang kedua. Sehingga kalau KPM kedua, ini platnya ada. Sementara, maka dibuatlah yang berdasarkan beberapa kali persidangan dibuat oleh Pak Saka waktu itu kan atas desain itu. Sudah. Kemudian di bulan Oktober nameplate yang dari Inggris datang, dipasang di helikopter tersebut. Yang sekarang ada ini adalah yang dikirim dari Inggris. Yang ada di dalam surat dakwaan itu adalah yang dibuat oleh Pasaka. Ini yang dari Pasaka, tanggal COFC-nya 01/10/2017. Sedangkan yang dari Inggris nameplate-nya tertulis 10/01/2017. Ini Pasaka mungkin dulu buru-buru cetaknya, jadi 01/10/2017. Berarti pada saat datang belum ada ya? Pak, datang belum ada. Pada saat terdakwa, pada saat dilakukan assembling di sana, Ya. perbaikan itu assembly? ya pada saat dilakukan assembling kan itu kan diubah konfigurasinya, Iya. ya kan? Nggak tahu bahasanya apa. Iya. Oke, assembly terus Katanya finishing lah. Ya finishing lah. Ya. Kalau finishing berarti sudah jadi. Bisa dibilang helikopter sudah jadi. Oh. Finishing itu kan artinya interiornya disiapkan untuk angkut, floornya diganti, itu dengan kata finishing. Oh, oke, finishing berarti tidak assembling. Makanya 80% tadi Pak. 80%. Ya. Terima kasih. Oke. Ketika finishing, oke, masa finishing lah. Tadi terdakwa tidak memeriksa ini ya? Tidak. Memeriksa di dalamnya ya? Tidak. Untuk memastikan bahwa ini yang dimaksud 2012 sekian jam terbang itu yang MSN ini Anda tidak cek juga? Tidak. Tidak cek juga. Oke. Apakah Anda pernah berkomunikasi dengan Lorenzo Pariani ini terkait dengan
temuan tadi tidak adanya template ataupun ya sudah ada terkait tidak adanya template ini. Karena PTN yang aku menanyakan ini mana? Saya berkomunikasi justru dengan Inggris, Kerry Daly, karena dia program manager, kontrak manager. Sehingga saya tanyakan sama beliau. Itu makanya saya bilang saya dapat desain yang kemudian dibuat oleh Pasaka dalam rangka KPM sementara yang tahap 2 ini yang ada di dalam surat dakwaan. Kemudian yang tadi saya bilang Oktober datang yang baru dengan tanggalnya terbalik Pak. Jadi satu sama iya. Dan yang masang kebetulan orang masih di sini kan. Saya punya FSR, 2 orang dari UK masih di sini. Dia yang pasang ini. Mark Lewis. Terus tadi terkait dengan pembayaran ya, pembayaran yang Anda terima. Pernah nggak ada sebagian uang yang Anda terima Anda kirimkan ke Leandro? Oh iya ada. Ya. Betul. Berapa? Saya lupa karena begini, Leandro itu kan akhirnya saya persiapkan untuk mensupport kegiatan trading saya di perusahaan Indonesia melalui perusahaan Singapura. Jadi saya lupa sorry berapa ya Pak. Tapi ada beberapa pembayaran lewat situ. Untuk proyek-proyek yang lain juga saya lewatkan situ. Terus dibalikan lagi duitnya? Ada. Nah, Leandro ini perusahaan yang di dalam kendalinya terdakwa juga? Saya. Nah, ini si Beniatos Tiadi, direktur. Ya. Title-nya direktur. Ini Betul. direktur apa? Direktur atau? Direktur aja. Saya tempatkan. Tapi Ya. dia tidak mengambil keputusan apa-apa? Tidak, keputusan semua di saya untuk Leandro. Terus tadi pada saat penyerahan di TNI-AU, kemudian ada kasus, nah, bisa diceritakan? Saya ulang Pak, penyerahan yang mana nih? Herinya sampai, Ya. katanya kemarin kalau ada saksi menerangkan langsung di polis lain gitu. Nah itu dia. Ceritanya bagaimana? Saya juga nggak tahu Pak, polisi siapa. Sehingga akhirnya seharusnya saya bisa melaksanakan flight training, jadi tidak bisa melaksanakan flight training. Nah, itu disampaikan tidak ada masalah apa sehingga Pak di polis lain gitu bahasanya Pak Fahri kemarin. Tidak disampaikan Pak, masalahnya apa. Sampai akhirnya tanggal 26 Mei Panglima TNI mengumumkan tersangka dari TNI. Selama itu nggak ada. Yang saya tahu memang di KPM pertama, ya kembali lagi, KPM itu mengatakan tidak ada kelengkap. Tapi gini, KPM itu ada 12 kekurangan. Saya sedikit sampaikan, memang ada yang belum datang, tapi ada yang sudah datang cuma tidak dipahami. Contoh misalnya, tail rotor brake lock. KPM terbiasa dengan helikopter yang model lama, yang tail rotor brake locknya harus pakai pengait. AW91 versi 600 ini udah nggak perlu, dia ada di bearingnya, automatic lock. Jadi nggak perlu lagi namanya tail rotor brake lock yang berupa kayak pengait itu. Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, terus memang pasti tentu ada kekurangan karena beberapa komponen itu adanya masuk di dalam toolsnya belum datang semua. Ya, terus contoh ada digital map Asia. Digital alat sudah ada, tapi untuk bisa menghidupkan digital map, TNI AU harus berlangganan. Itu kan bayar berlangganan. Kan nggak mungkin saya harus berlangganan karena helikopter bukan biasa punya TNI AU. Jadi TNI harus berlangganan, ini kurang paham. Nah, jadi saya bilang itu harus. Jadi contohnya itulah kira-kira kekurangan-kekurangan itu. Nah, kekurangan-kekurangan itu dibahas dalam rapat beberapa kali. Bahkan saya mengirimkan surat kepada TNI AU. Ketika TNI AU mengatakan bahwa kepingin pakai kargodor bisa, saya bilang tambahkan waktu 10 bulan buat saya selesaikan kargodor. Itu dalam rapat itu dalam rapat. Iya. Kenapa mereka minta kargodor?
Ya karena mereka bilang di spek ada cargo door-nya. Oh, oke. Cargo door itu yang tadi rem door-nya tadi? Bukan, samping sliding door. Oke, sliding door. Cargo sliding door. Oke. Karena mereka memang tidak tulis rem door di situ. Ada cargo door. Cargo door, oke. Nah, tadi kalau terdakwa kan mengatakan ini yang dicari oleh TNI AU adalah helikopter dengan tadi kalau Pak Sujatmiko mengatakan ini sudah di breakdown speknya seperti angkut berat, kan, gitu kan? Iya. Nah, itu kalau yang saya pahami, sepanjang saya paham tentang aeronautik, Iya. itu bisa loading dan uploading pasukan, Iya. semua barang dengan cepat. Iya. Nah, helikopter ini bisa Cepat itu relatif ya Pak. Kalau bawa tandu masuk masih bisa cepat sebetulnya. Karena tadi lebar pintu 90, lebar tandu 50. Kalau Ya, saya lihat itu helikopter itu kalau rem doornya dibuka, dua pasukan jalan lari bisa. Bisa. Itu jalan lari bisa. Eh, Dua langsung keluar dari Enggak. bisa. Enggak. Oh. Tapi artinya jadi masalah kecepatan saja gitu Jadi kan. kalau kita lihat di gambar yang tadi kan Iya. ketika dibuka helikopter di medan tempur di Betul. berarti dibuka dua pasukan lari bersama Betul. bisa. Itu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Bawa satu dari tandu- depan, satu dari belakang. Saat bawa tandu berdua masuk gitu. Bisa. Kalau bawa tandu bisa. Jadi berdua langsung. oh iya kan. Gua sebentar saya ulang. Tandunya dua atau yang bawah dua? Tandunya dua. Nggak bisa satu. Bisa satu. Karena pintunya satu. Iya. Ya. Oke. Masukkan mobil juga nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Tapi saya kasih ilustrasi sedikit boleh, Pak Dewan. Ya. Sekalian kita apa namanya bertukar pikiran. Di Kemhan ada saya lupa tahun berapa, tapi beberapa tahun belakangan ini, 2 tahun yang lalu, pengadaan helikopter angkut berat, oke, kontrak, bahkan di online juga sekarang Kemhan. Pengadaannya apa? Helikopternya Caracal, ya. Beratnya 11 ton, tapi judulnya tetap helikopter angkut berat. Saya sendiri bingung, yang dimaksud dengan helikopter angkut berat itu gimana? Karena itu Caracal 11 ton. Leonardo AW101 itu 16 ton. Iya kan? Jadi tapi di situ judulnya helikopter angkut berat. Sama juga Pak, ketika Bapak bilang tadi, bisa nggak masukin 2 tandu sekaligus? Nggak bisa Pak. Karena kalau kita memanaikan itu karena Caracal. Iya. Ketika diperbandingkan dengan AW yang akan beda kan? Jauh. Beda. Iya. Tapi judulnya sama Pak, helikopter angkut berat.